Halo semuanya, kami dari kelompok 10 Fisika Dasar 1A kelas 27 dan di video ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas RBL kami. Sebelum membahas tentang teori dasar yang kami gunakan, saya akan menyebutkan tujuan dari percobaan RBL atau Research Based Learning Fisika kelompok kami. Dua tujuan dari percobaan kami yaitu menyelidiki konversi energi potensial kinetik pada peristiwa gerak di permukaan bidang miring dan lengkung, serta menyelidiki pengaruh bentuk dan kemiringan lintasan terhadap waktu tempuh benda yang bergerak di permukaan bidang. Adapun teori dasar yang kami gunakan, yang pertama adalah konsep gaya. Ketika benda bergerak pada sebuah bidang, terdapat gaya yang bekerja pada benda tersebut, yaitu gaya normal dan gaya berat. Gaya normal adalah gaya yang mengarah tegak lurus terhadap bidang, sedangkan gaya berat merupakan gaya yang terjadi akibat gaya gravitasi. Selain kedua gaya tadi, ada juga gaya lainnya, seperti gaya dorong atau tarik, dan juga gaya gesek. Berikut adalah contoh diagram gaya bebas. Dalam konsep gaya, berlaku hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Hukum 1 berlaku ketika benda dalam keadaan diam, sehingga terjadi kesetimbangan gaya. Sedangkan hukum 2 Newton terjadi ketika benda bergerak. Pada gerak bola, terdapat dua rumus hukum 2 Newton, yaitu pada gerak translasi dan gerak rotasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep dari energi dan usaha. Energi merupakan nilai kuantitas skalar yang berhubungan dengan keadaan pada suatu objek, sedangkan usaha merupakan energi yang diberikan dari atau kepada suatu objek melalui gaya yang bekerja pada objek tersebut. Berdasarkan usahanya, gaya dibagi menjadi dua, konservatif dan non-konservatif. Gaya konservatif merupakan gaya yang besaran usahanya tidak bergantung pada lintasan, contohnya gaya pegas dan gaya gravitasi. Sedangkan gaya non-konservatif merupakan gaya yang besaran usahanya bergantung pada lintasan, contohnya gaya gesek. Pada benda yang tidak dikenai oleh gaya non-konservatif, nilai dari usaha oleh gaya non-konservatif pada sistem tersebut sama dengan 0. Dan perubahan energi mekaniknya juga sama dengan 0, sehingga terjadi hukum kekalahan energi mekanik. Pada percobaan kali ini, kami akan meninjau peristiwa konversi energi yang terjadi pada benda yang bergerak pada bidang miring dan bidang lengkung. Diagram benda bebas benda tersebut pada bidang miring dapat dilihat pada gambar berikut. Pada eksperimen ini, peristiwa konversi energi akan ditinjau dengan cara menggelindingkan objek bola dan silinder, yaitu pada eksperimen ini kami menggunakan kelereng sebagai bola pejal dan 3 koin Rp500 yang digabung menjadi satu sebagai silinder pejal. Maka, gerak yang terjadi pada objek bukan hanya gerak translasi, melainkan juga gerak rotasi. Untuk mempermudah dan menyederhanakan perhitungan, bola diasumsikan bergerak menggelinding ke bawah secara non-slip. Artinya, gaya gesek yang bekerja hanyalah gaya gesek statis dan gaya gesek tersebut tak akan ditinjau dalam perhitungan. Maka, gaya yang bekerja pada bola dan silinder yang menyebabkan mereka akan menggelinding ke bawah hanyalah gaya gravitasi. Sehingga, gaya non-konservatif pada bola dan juga silinder sama dengan 0. Oleh karena itu, berlaku kekekalan energi mekanik sehingga energi total bola saat berada di atas bidang miring dan juga saat berada di atas bidang lengkung sama dengan energi total bola saat berada di bawah bidang miring dan lengkung. Artinya, seluruh energi potensial objek dianggap terkonversikan dengan sempurna menjadi energi kinetik saat objek telah berada di bawah bidang miring maupun bidang lengkung. Oleh karena itu, berlaku persamaan. Momen inersia bola pejal memiliki nilai 2/5 mr², dan momen inersia silinder pejal memiliki nilai setengah mr². Maka, untuk bola pejal berlaku persamaan, dan untuk silinder pejal berlaku persamaan. Dengan persamaan-persamaan ini, percepatan gravitasi pun dapat ditentukan dengan mengetahui tinggi awal benda dan kecepatan akhir benda. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu mengenai metode dari RBL kami. Yang pertama ada bahan dan desain dari metode pengamatan yang dibuat. Itu yang pertama ada alat. Kami menggunakan 1 buah smartphone dengan aplikasi kamera, 1 buah tripod, 1 buah laptop atau komputer dengan aplikasi web Silent Tracker Online. Dan untuk bahannya sendiri, yang pertama kami ada kardus
sebagai alas dan fondasi, yang kedua ada selam sebagai bidang lintasan, yang ketiga ada kelereng sebagai objek yang menggelinding, dan yang terakhir ada 2 buah susunan 3 koin yang direkatkan pada sisinya. Lalu untuk desain kami membuat 2, yaitu yang desain lurus serta desain yang miring. Lalu untuk prosedur percobaannya sendiri, yaitu kami membagi menjadi 2, yaitu persiapan alat percobaan dan percobaan. Untuk persiapan alat percobaannya sendiri, yang pertama, aplikasi kamera pada smartphone dibuka, lalu smartphone diletakkan pada jepitan tripod. Yang kedua, mode lintasan diletakkan di depan kamera. Yang ketiga, kamera diposisikan sedemikian sehingga tampak samping mode lintasan memenuhi frame. Untuk yang kedua, percobaannya sendiri. Yang pertama ada 2 bola kelereng diletakkan di ujung atas mesin lintasan, lalu ditahan dengan sepotong kardus. Dipastikan bahwa posisi awal kedua kelereng sama jika dilihat dari tampak samping. Yang kedua, kamera diputar untuk merekam percobaan. Yang ketiga, lepaskan kedua bola kelereng di lintasan secara bersamaan. Yang keempat, ketika semua bola menyentuh dinding ujung bawah lintasan, percobaan telah selesai dan kamera bisa dihentikan. Dan langkah 1-4 diulangi untuk 3 kali percobaan. Langkah-langkah di atas diulangi dengan substitusi bola kelereng dengan koin. Baik, berikut adalah data yang diperoleh dari percobaan yang telah kami lakukan berdasarkan prosedur percobaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk masing-masing benda, yaitu benda bola berupa kelereng dan benda silinder berupa koin yang ditumpuk, dilakukan percobaan sebanyak 3 kali, sehingga terdapat 3 tabel untuk masing-masing benda. Dari percobaan tersebut, diperoleh data berupa waktu, posisi horizontal benda, posisi vertikal benda atau ketinggian benda, dan kecepatan sesaat benda. Setelah data percobaan diperoleh, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan dan perhitungan data. Hasil yang akan kita cari adalah percepatan gravitasi, energi potensial, dan energi kinetik. Untuk percepatan gravitasi, kita akan menghitungnya untuk setiap data waktu dan posisi untuk setiap percobaan. Setelah hasil tersebut didapatkan, kita akan menghitung rata-rata setiap percepatan gravitasi untuk setiap percobaan. Berikut adalah data untuk percobaan yang menggunakan bola pejal. Dan berikut adalah data percobaan yang menggunakan silinder pejal. Selanjutnya, kita juga akan mencari energi potensial dan energi kinetik untuk setiap data waktu dan posisi untuk setiap percobaan. Berikut adalah data untuk percobaan yang menggunakan bola pejal. Dan berikut adalah data untuk percobaan yang menggunakan silinder pejal. Seperti yang telah didapatkan sebelumnya, nilai percepatan gravitasi dalam eksperimen ini bernilai sekitar 7,24 meter per sekon kuadrat. Namun secara teoritis diketahui bahwa nilai percepatan gravitasi seharusnya bernilai sekitar 9,78 meter per sekon kuadrat. Sehingga galak pada eksperimen ini bernilai sekitar 26,1%. Perbedaan yang signifikan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, asumsi bahwa benda menggelinding secara sempurna di atas bidang. Dan kedua, dalam perhitungan percepatan gravitasi digunakan konsep kekalahan energi mekanik dengan asumsi bahwa tidak ada faktor atau gaya eksternal yang mempengaruhi sistem. Sehingga dianggap bahwa pada saat benda berada di atas, maka yang sepenuhnya berada di sistem hanya energi potensial. Dan saat benda berada di bawah, maka energi potensial yang di awal tadi telah sepenuhnya dikonversikan menjadi energi kinetik. Tentu saja keadaan-keadaan yang telah disebutkan hanya terjadi dalam kondisi ideal yang tentu saja tidak dapat dicapai dalam keadaan nyata. Dalam keadaan nyata akan ada energi yang hilang, misalnya oleh gaya gesek dengan udara atau gaya gesek antara objek dengan bidang. Faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara percepatan gravitasi dalam eksperimen ini dengan percepatan gravitasi yang sebenarnya. Kesimpulan, konversi perubahan energi kinetik potensial pada peristiwa gerak menggelinding berbanding terbalik linear pada bidang lurus miring dan berbanding terbalik eksponensial pada bidang lengkung. Bola membutuhkan waktu dengan rata-rata 0,47778 detik pada lintasan lengkung dan 0,7666 detik pada lintasan lurus miring. Silinder membutuhkan waktu dengan rata-rata 0,47222 detik pada lintasan lengkung dan 0,5391 detik pada lintasan lurus miring.
Waktu lebih pendek dimiliki benda pada lintasan lengkung dibandingkan lintasan lurus miring.